pemirsa, bertemu lagi dengan saya Nove Saragi. Sudah siap berpetualang hari ini? Ikuti keseruan saya hari ini ya, dalam mengeksplor keindahan yang ditawarkan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara, hanya di Etah Melala. Bergerak dari kota Pematang Siantar, hari ini saya bersama tim Etah Melalak menempuh jarak yang cukup jauh pemirsa, kurang lebih 5 jaman. Tapi yang namanya melalak, walau jauh tetap harus semangat ya pemirsa, hehehe. Berbicara tentang Danau Toba memang seperti tak ada habisnya. Danau Toba yang dikelilingi beberapa kabupaten ini pun memiliki sejuta pesona yang juga tak kalah menarik untuk kita bahas. Dan hari ini saya berada di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan sekarang saya tepat berada di salah satu view menarik yang berada di kabupaten ini, yaitu Lembah Bakara. Dan seperti apa keseruan saya dalam mengeksplor Humbang Hasundutan hari ini? Ikuti perjalanan saya di Etah Melalak. Bakara sendiri merupakan sebuah wilayah yang berada di pinggiran barat daya Danau Toba. Keindahannya tak akan mengecewakan meski namanya belum sepopuler Danau Toba. Lembah ini juga sudah dinobatkan sebagai Taman Bumi atau Geopark oleh UNESCO. Dan dari sini saja, mata kita sudah dibuat begitu terpesona melihat bentangan landscape yang luar biasa yang seperti lukisan di atas kanvas. Indah sekali. Namun tujuan kita masih jauh di bawah, jadi mari kita lanjutkan perjalanan kita pemirsa. Etah! Nah pemirsa, jadi tidak hanya tentang wisata alamnya saja, tapi Humbang Hasundutan ini pun memiliki beberapa wisata sejarah. Dan sekarang saya tepat berada di pintu masuk menuju Istana Sisingamangaraja. Dan kita akan melihat apa saja yang ada di dalam, jadi yuk ikutin saya. Nah, untuk bisa ke tempat ini, kita akan menempuh jarak kurang lebih 82 km atau sekitar kurang lebih 3 jaman dari ibu kota kabupaten ini, yaitu Dolok Sanggul. Dan memasuki kawasan istana, para pengunjung harus menaiki puluhan anak tangga. Pada sisi kiri sebelum memasuki istana, terdapat 2 bangunan. Yang pertama merupakan tugu si Raja Olowan bersama istri pertamanya, Nyai Jaboan Boru Limbong, dan istri keduanya Boru Pasaribu. Raja Olowan sendiri merupakan seorang tokoh dalam marga Batak, dan keturunannya asli berasal dari daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Raja Olowan juga digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, menjaga moral, namun kehendaknya juga harus dipatuhi.
Bangunan yang kedua yaitu Balai Pasogid atau tempat peribadatan. Nah, sesuai namanya, tempat ini dahulunya dijadikan Raja Sisingamangaraja sebagai tempat bersemedinya. Katanya, pada kitab aksara Batak terdapat kalimat Par Balai Pasogid, Balai Partonggoan, yang artinya Sisingamangaraja punya rumah untuk bersemedi dan berdoa kepada Tuhannya. Di situ juga menyingkap Sisingamangaraja sebagai penganut Parmalim. Ciri khasnya, mereka tidak memakan daging babi dan hewan lain yang dilarang. Bangunan ini terlihat tidak begitu besar, atapnya pun masih terbuat dari tepas. Hanya ada beberapa jendela saja di bagian sisinya, namun yang istimewa adalah baik Tugu Raja Oloan dan Balai Pasogid ini memiliki gorga yang begitu menarik. Yuk, kita masuk pemirsa. Dan pemirsa, memasuki istana ini kita harus membuka alas kaki kita terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan juga adat istiadat yang berlaku di tempat ini. Kan? Jadi inilah istana Raja Sisingamangaraja pertama sampai Sisingamangaraja ke-12. Jadi di sini memang dari yang pertama sampai ke-12 ya? Iya, inilah istana Raja Sisingamangaraja mulai dari pertama sampai ke-12. Jadi di dalam istana ini ada makam Sisingamangaraja pertama sampai ke-11. Jadi ini adalah makam istana Raja Sisingamangaraja ke-10. Oke. Ini dia. Jadi di sini di batu ini. Jadi kuburan opung itu Sisingamangaraja ke-10 di bawah batu inilah. Kuburannya di bawah batu ya? Iya, betul. Ini pada zaman Padri, Perang Padri. Perang Padri. Iya. Itu tahun berapa kira-kira? 1800-an lah. Itu. Jadi semenjak 1800-an memang sudah ada? Sudah ada di sini. Jadi inilah makam Sisingamangaraja mulai dari pertama sampai Sisingamangaraja ke-9. Dan Sisingamangaraja ke-11. Terpisah berarti dari yang 10 ya? Yang ke-10. Karena Sisingamangaraja ke-10 itu pada zamannya Padri, Perang Padri dulu. Jadi Raja Sisingamangaraja ke-12 pahlawan nasional berada di Sopo Surung Balige. Sopo Surung Balige. Iya. Berarti makamnya terpisah sendiri ya, Lang ya? Terpisah sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, Lang, kan di sini ada simbol bintang bulan itu ya, Lang? Iya. Sama yang di tengahnya itu apa itu, Lang? Itu yang di tengah itulah pisau pusaka gajah dopak. Pisau pusaka gajah dopak, artinya itu maknanya apa, Lang? Jadi siapa keturunannya yang bisa mencabutnya dari sarangnya, itulah Sisingamangaraja selanjutnya. Oh. Itu dia. Jadi sekarang kenapa Sisingamangaraja ke-13 belum ada? Belum ada. Karena keberadaan pisau gajah dopak ini tidak ada di tempat ini. Seandainya ada itu, maka Raja Bius Sionombopu memunculkan itu kepada keturunannya, dan siapa keturunannya yang bisa mencabutnya, itulah nanti Sisingamangaraja ke-13. Nah pemirsa, pada makam Raja Sisingamangaraja 11 ini terdapat lukisan bendera dan stempel Raja Sisingamangaraja. Stempel tersebut bertuliskan aksara Batak dan aksara Arab. Pada bagian bendera memiliki 3 elemen. Yang pertama, yaitu pisau gajah dompa yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan yang kedua adalah Manodange Portigon atau bintang, dan yang ketiga Manodange dunia atau bulan. Bulan diasumsikan untuk menyinari dunia, dan bintang menyimbolkan 8 arah mata penjuru angin dari timur sampai ke barat.
Warna pada makam ini pun masih merupakan simbol dari suku Batak, yaitu merah, putih, dan hitam. Tulisan yang berada di bagian atas merupakan stempel dari Sisingamangaraja yang artinya "Aku Sisingamangaraja dari Bakara". Sedangkan pada tulisan di bagian bawah merupakan situs dari Raja Sisingamangaraja seperti tombak sulu-sulu yang merupakan asal mulanya kehidupan Sisingamangaraja itu sendiri. Nah ini Pak, apa nih? Jadi ini namanya losung batu. Jadi zaman dahulu belum ada gilingan padi, belum ada. Ya benar. Jadi untuk menumbuk padi ini gunanya. Oh, losung itu tumbukan ya? Iya, Tumbukan. ini dia. Losung batu ini merupakan tempat tumbukan padi yang pada zaman dahulunya digunakan oleh keluarga kerajaan Sisingamangaraja di istana. Namun, sekarang losung batu ini sudah tidak difungsikan lagi. Selain beberapa bangunan yang sudah kita lihat, di istana Sisingamangaraja ini juga terdapat 4 buah rumah adat Batak yang memiliki fungsinya masing-masing. Masing-masing rumah pun memiliki gorga beserta maknanya. Bangunan-bangunan ini pernah dibumi hanguskan oleh pasukan Tuan Kurau atau Bonjol pada tahun 1825 dan oleh pasukan Belanda tahun 1878. Jadi, secara kesimpulan, bangunan-bangunan yang ada di istana ini merupakan bangunan yang sudah direnovasi atau dipugar kembali oleh pemerintah, juga masyarakat setempat maupun keturunan Raja Sisingamangaraja itu sendiri. Yang pertama adalah Sopo Godang. Sopo Godang menjadi sanggar atau tempat kegiatan seni dan budaya, dan disinilah dahulunya masyarakat atau keluarga istana mengembangkan kemampuan juga kerajinan tangannya, seperti bertenun, juga menortor atau menari, dan sekaligus menjadi media silaturahmi muda-mudinya. Yang kedua adalah Rumah Bolon. Rumah Bolon merupakan tempat diadakannya berbagai pertemuan sekaligus untuk menerima para tamu kerajaan. Yang ketiga adalah Rumah Parsaktian yang merupakan tempat tinggalnya raja beserta keluarganya. Dan yang terakhir adalah Sopo Bolon. Sopo Bolon berfungsi menyimpan peralatan pertanian dan hasil buminya. Dan pemirsa, selayaknya di istana, fasilitas di istana ini pun terbilang cukup lengkap. Tersedia kamar mandi juga tong sampah, jadi memang kebersihan di tempat ini juga sangat terjaga, terlihat sangat bersih. Dan perjalanan kita belum berhenti sampai di sini. Saya masih akan mengajak kalian untuk mengeksplor Kabupaten Humbang Hasundutan. Kita akan melihat beberapa destinasi lagi, jadi tetap di Eta Melala. Rekreasi di Danau Toba, Sumatera Utara bukan hanya menikmati keindahan air danau. Mengelilingi kawasan ini, Anda ditawarkan ragam pesona air terjun yang layak dikunjungi. Selain air terjun Si Piso-Piso di Tanah Karo, air terjun atau Sampuran Janji di Desa Marbuntoruan, Kecamatan Bakti Raja juga ikut menawarkan keunikan alamnya. Dan selamat datang pemirsa
pemirsa, di air terjun Janji masih di Kabupaten Humbang Hasundutan. Jadi setelah tadi kita berwisata sejarah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berwisata alam, tepatnya di air terjun ini. Dan seperti yang Anda lihat, sebenarnya air terjun ini sudah bisa kita lihat dari pinggiran jalan. Tapi saya akan mengajak kalian untuk melihatnya lebih dekat. Jadi mari kita lihat pesona air terjun Janji nih. Yuk! Yang paling utama yang harus saya bagikan adalah ketika Anda mengunjungi tempat ini namun tidak membawa bekal, jadi jangan khawatir karena memang baru memasuki pintu masuk saja kita sudah akan disambut warung-warung yang menjajakan makanan. Nah, lanjut lagi. Dan pemirsa, Anda tidak perlu khawatir untuk mendatangi air terjun ini karena memang air terjun ini sangat mudah diakses dan jaraknya pun tidak terlalu jauh dan sangat dikategorikan mudah untuk para pemula. Dan mari kita lihat air terjunnya lebih dekat. Nah pemirsa, semakin mendekati air terjun, banyak sekali saya lihat bebatuan besar yang sebenarnya bisa jadi tempat kita untuk beristirahat sebentar ataupun berfoto sambil memandang-mandangi sekitar air terjun ini. Jadi ini memang menambah daftar daya tarik dari air terjun Janji ini. Dan sudah sepantasnya kita sebagai manusia untuk menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Jadi ketika Anda membawa makanan ke tempat ini, jangan lupa untuk membuangnya di tempat sampah yang sudah disediakan. Kita lanjut lagi. Oh ya nih pemirsa, air terjun ini pun termasuk kawasan geosite dan geoheritage dari Caldera Toba Geopark. Itulah mengapa di sekelilingnya bebatuan besar tampak tersusun secara tidak merata. Bebatuan ini diprediksi akibat dari letusan Gunung Toba beberapa ratus juta tahun silam. Dan ini dia pemirsa, air terjun Janji. Air terjun Janji merupakan salah satu air terjun yang sangat populer di Kabupaten Humbang Hasundutan. Air terjun dengan tinggi kurang lebih 50 meter ini punya debit air yang cukup besar. Keindahan pesonanya dipastikan mengundang decak kagum dan syukur bagi wisatawan yang mengunjunginya. Air terjun ini sendiri masih berkaitan dengan Raja Sisingamangaraja loh pemirsa. Nah, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, dahulunya lokasi ini merupakan tempat di mana Raja Sisingamangaraja dan prajuritnya bersumpah atau berjanji sebelum mereka berangkat perang. Dan dari sanalah nama air terjun ini berasal. Walaupun air terjun Janji ini terbilang tidak begitu tinggi, namun banyak saja hal unik yang terdapat di air terjun ini. Selain bebatuan besar yang mengelilingi sekitar air terjun, juga pepohonan hijau dan tebingnya yang juga tinggi. Hal yang tak kalah menarik dari air terjun ini adalah pemandangannya dari atas ini. Jadi, selain bisa melihat air terjun, kita bisa juga melihat Danau Toba secara langsung dari tempat ini. Wow, luar biasa. Hal inilah yang menjadikan air terjun Janji ini istimewa. Selain debit airnya yang cukup deras, pemandangan dan aliran airnya yang langsung mengalir ke Danau Toba menjadi hal menarik yang tak banyak dimiliki air terjun lainnya. Cantik sekali. Nah pemirsa, buat Anda yang ingin berenang namun khawatir tidak bisa berenang di sekitar air terjun,
Jangan khawatir karena di tempat ini sudah disediakan aliran air terjun yang mengalir dari pipa-pipa dan dibentuk semacam kamar. Jadi terdapat 2 kamar, kamar pria dan wanita. Jadi di tempat ini kita bisa berenang sesuai dengan gender masing-masing. Sangat komplit. Jika Anda ingin mandi di bawah air terjunnya langsung, mungkin itu cukup membahayakan, mengingat juga melihat tumpahan airnya yang begitu deras. Maka Anda bisa mandi di kolam mandi ini, pemirsa. Aliran air yang bersih dan sejuk dari air terjun Janji dialirkan langsung melalui pipa-pipa yang cukup besar, sehingga para pengunjung bisa merasakan seperti mandi di bawah pancuran. Bagaimana pemirsa? Tertarik mengunjungi air terjun ini? Dan pemirsa, perjalanan kita belum selesai sampai di sini saja karena kita masih akan mengeksplor lagi tempat lainnya yang berada di kabupaten ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Etam Lala. Kita masih di Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemirsa, tujuan eksplor kita hari ini baik lokasi 1 dan 2 berkaitan dengan Raja Sisingamangaraja. Begitupun tujuan kita yang terakhir ini, masih erat kaitannya dengan Raja Batak tersebut. Dan waktu tempuhnya hanya 15 menit saja dari air terjun Janji. Pemirsa, kemanapun kita melangkah rasanya Danau Toba tetap menjadi daya tarik yang tak terpisahkan oleh Sumatera Utara ini. Dan mengakhiri eksplor kita hari ini di Kabupaten Humbang Hasundutan, saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu situs budaya yang merupakan wisata sekaligus tempat berdoa juga oleh sebagian masyarakat di sini. Dan seperti apa tempat ini, mari kita eksplor sama-sama. Jadi terus ikuti perjalanan saya di Etam Lala. Dan pemirsa, menuju lokasi yang terakhir ini kita harus menuruni beberapa anak tangga. Namun Anda tidak perlu khawatir karena memang lokasinya tidak begitu jauh dari pasar besar. Tepat di bawah jembatan, jadi sangat mudah menjangkau dan mengakses tempat ini. Jadi mari kita lanjutkan perjalanan kita. Pemirsa, karena lokasinya berada di bawah jembatan, suasana di Aik Sipangolo ini terbilang cukup teduh. Di sini pun disediakan lesehan juga bangku untuk para pengunjung bersantai. Dan ini dia pemirsa, satu lagi wisata yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan wisata terakhir yang kita eksplor hari ini. Dan sesuai dengan namanya, Aik Sipangolo atau air kehidupan. Jadi pada zaman dahulu dipercaya bahwa Aik Sipangolo ini merupakan air dari bekas tapak gajah putih yang ditunggangi oleh Raja Sisingamangaraja. Terlepas dari apapun agendanya, mari kita nikmati terlebih dahulu air terjun ini sebelum kita eksplor ke beberapa bagian tempat lainnya yang ada di tempat ini. Aik Sipangolo merupakan bagian dari perjalanan sejarah kerajaan Sisingamangaraja 12. Kabarnya, Aik Sipangolo berasal dari bekas kaki gajah putih milik Raja Sisingamangaraja yang kehausan karena perjalanan panjang mereka dari Manduamas, Barus. Danau Toba yang jauh di kaki gunung yang terjal tidak dapat dijangkau, sehingga Raja Sisingamangaraja berdoa dan menancapkan tombaknya ke bekas pijakan kaki gajah putihnya. Dan seketika, air keluar dan mengalir hingga saat ini.
air Sipangolu atau air kehidupan ini pun diyakini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan pemirsa, atas legenda yang berkembang di masyarakat seperti itulah, jadi beberapa masyarakat percaya bahwa ketika kita mandi ataupun berdoa di tempat ini, maka keinginan atau doa kita pun akan terkabul. Tapi jangan khawatir jika Anda ingin merasakan airnya, karena kita tidak bisa berenang di sini. Karena air yang berasal dari air Sipangolu ini dialirkan menuju satu kolam yang bisa kita jadikan tempat untuk bermandi. Jadi saya akan mandi ke sana. Tetap terus di Eta Muhala. Dan Anda tak perlu khawatir pemirsa, karena jarak kolam dengan air Sipangolu ini pun begitu dekat. Nah pemirsa, karena saya sudah berganti pakaian, saya ingin mengakhiri eksplor kita di hari ini dengan berenang. Setelah mengganti pakaian di toilet, saya memutuskan untuk berenang di kolam yang merupakan aliran dari air Sipangolu yang sudah kita datangi di atas. Dan jaraknya juga tidak terlalu jauh, kita hanya perlu menuruni beberapa anak tangga saja. Dan daripada berlama-lama, mari kita segera mandi segar-segaran dan mengakhiri hari dengan keadaan yang gembira. Let's go! Air dingin dan segar yang bersumber dari air Sipangolu ini dialirkan melalui pipa yang langsung jatuh ke dalam kolam. Ini membuat kolam pemandiannya cukup unik karena kita seperti mandi di bawah pancuran. Kolamnya pun cukup lebar dan tidak perlu khawatir kulit akan gelap saat mandi ketika matahari sedang terik sekalipun, karena pepohonan yang ada di sekitar kolam akan menuduhkan suasana. Harus saya akui, kolam dari air Sipangolu ini begitu luar biasa, airnya sangat dingin, tapi cukup jernih, dan kedalamannya juga tidak terlalu. Jadi ketika Anda ingin berenang bersama keluarga, Anda bisa membawa saudara keponakan dan teman-teman Anda, tapi tetap harus memperhatikan kondisi karena jika diukur, kedalamannya sepinggang orang dewasa. Dan selain bisa berenang di sini, ternyata aliran dari kolam ini mengalir langsung ke Danau Toba. Jadi kita bisa menikmati panorama alamnya juga dari sini. Dan jangan khawatir ketika Anda tidak ingin berenang, karena di sini tersedia satu spot yang bisa kita gunakan untuk berfoto, menikmati keindahan dari panorama perbukitan dan juga Danau Toba. Jadi memang sangat rekomendasi untuk didatangi. Nah, berhubung hari sudah semakin sore dan angin terasa semakin dingin, saatnya saya bergegas untuk kembali. Semoga lokasi-lokasi yang saya datangi hari ini bisa menjadi referensi wisata berlibur Anda di Kabupaten Humbang Hasundutan ya pemirsa. Wah pemirsa, luar biasa sekali hari ini. Betapa saya sangat bersyukur bisa menikmati beberapa keindahan sekaligus di kabupaten ini. Menikmati perbukitan, panorama alam, wisata budaya, wisata alam, dan keindahan lainnya yang ditawarkan oleh Kabupaten Humbang Hasundutan ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini dalam mengeksplor Kabupaten Humbang Hasundutan. Semoga kedepannya kita bisa mengeksplor tempat-tempat lainnya yang menarik di Sumatera Utara ini. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kalian berada dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!